Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kita pada episode kali ini adalah podcast. Dan untuk podcast kali ini, Studio Lensa SN sudah kedatangan tamu bernama M. Taufik atau biasa dipanggil Ofik. Assalamualaikum, Fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan dikit ya tentang Taufik ya. Ofik adalah warga Palembang asli ya, tapi dia punya hobi yang unik untuk urusan musik. Nah, dan mungkin musiknya ini agak beda dengan yang lain. Ya, Musik cadas ya. Cadas. Nah, untuk hobi musik ini sebelum kita ngobrol lebih jauh mungkin bisa dijelaskan, Pik? Perkenalannya ya. Silakan. Musik ya. Kenalnya itu awal dari SD Kak. Jadi SD kelas 5 itu aku punya sepupu aku itu suka musik-musik rock, musik keras, cadas. Terus akhirnya karena dia suka nyetel musik-musik seperti itu, akhirnya aku terpengaruh dan akhirnya aku jadi seneng. Terus kemudian akhirnya di SMP aku mulai mendalami dari SMP itu mulai mendalami apa itu musik-musik keras, apa itu musik cadas. Terus mendalami ini sambil ini belajar alat musik atau sambil gimana? belajar gitar. Dari SMP dari SMP aku udah mulai belajar gitar. Terus aku mencari tahu kenapa kok ada musik-musik yang keras dan cadas kan, dimana padahal pada saat itu kita tahu bahwa musik-musik yang lembut itu lebih populer dibanding musik-musik cadas. Terus kenapa ada penikmatnya, ada pendengarnya, ada fansnya. Aku jadi tertarik pengen tahu kok bisa sih musik-musik keras cadas ini yang kalau orang awam denger kan pusing, tapi kok bisa ada pengikutnya gitu, banyak pengikutnya kayak gitu. Selain tertarik tapi senang juga waktu itu ya dengarnya ya. Sangat senang. Oh, sangat senang ya. Ada kenikmatan sendiri ya? Iya, seperti itu. Ada semacam membangkitkan adrenalin, seperti ada sugesti, seperti ada motivasi diri dan sebagainya. Oke, itu SMP ya. Kemudian beranjak masuk ke SMA, Pik? Ke SMA mulai mencoba menyalurkan. Dari awal dari SD SMP itu mendengarkan, mempelajari, kemudian di SMA aku mencoba untuk mempraktekkan dari apa yang aku dengar itu. Aku coba implementasikan ke dalam band. Aku bikin band, terus aku main musik dan musik-musik seperti itu. Masih ingat musik itu nama bandnya waktu itu, Pik? Masih ingat. Waktu itu SMA-nya di Palembang ya, Taufik ya? Di Bina Warga 1. Oke, SMA-nya. Apa nama bandnya dulu tuh, Pik? Nama bandnya Ziarah. Ziarah. Iya, jadi karena gini temanya kan musik keras itu kan. Jadi kalau musik keras itu ya harus matching dengan nama band. Namanya ya. Ya, kalau seperti film lah. Kalau film horor kan ya harus judulnya juga yang serem gitu kan. Karena musiknya ini cadas, keras ya nama bandnya juga harus yang. Tapi orang-orangnya nggak serem ya waktu itu ya? Orang-orang enggak. Cuman musiknya yang serem. Masih ketemu atau masih ada orang-orangnya di Palembang, Pik? Masih. Personilnya. Sampai detik ini masih kita sering ketemu ya? Masih hang out bareng, masih ngobrol, masih ketemuan. Nah, ini mereka. Cukup unik ya, bisa ketemu dengan orang yang hobi yang sama, musik cadas atau musik metal ini. Gimana ceritanya waktu itu, Pik? Karena biasanya gini Kak, musik-musik seperti ini mereka kan punya komunitas. Karena mereka minoritas, bukan mayoritas, minoritas, mereka punya komunitas dan akhirnya mereka di situ mereka bertemu, berkenalan, sharing dan akhirnya kita sama-sama merasakan hal yang sama. Artinya kita punya minat dengan musik yang sama, akhirnya kita solid. Karena kan sedikit orang seperti kami, jadi akhirnya kami kuat membangun. Bukan dari satu SMA tapi itu ya, dari berbagai sekolah. Dari berbagai sekolah. Dari tahun berapa sekolah. Itu, Pik? Masih ingat nggak, Pik? SMA kelas 1 tahun SMA kelas 1 ya? Tahun 2005 ya. 2005 pada saat itu. Dan bertahan sampai tamat sekolah SMA ya? Bertahan sampai dengan tamat sekolah SMA dan akhirnya selesai SMA aku pindah ke Jakarta dan lebih menseriusi lagi, mendalami lagi. SMA nih, saya mau tanya yang lebih SMA. Jadi sepanjang 3 tahun itu band Ziarah itu banyak aktivitas pasti ya, atau mungkin ikut konser atau ikut ikut perlombaan. Nah, bisa diceritakan di situ, Baik? Ya. Waktu SMA itu gonta-ganti band. Jadi di akhir dia kelas 3 di mana di Palembang pada saat itu di tahun 2000 sekitar tahun 2009 itu musik-musik seperti itu sudah mulai banyak yang suka, mulai banyak. Akhirnya komunitas juga mulai banyak. Akhirnya kita dari situ
kita mengorganize event, kita bikin acara. Oh itu ya. Ya, terus kita ngundang band-band dari luar Palembang Nah, itu yang untuk keren itu ya. tampil di Palembang. Terus kita akhirnya menjadi termotivasi, akhirnya komunitas itu menjadi besar Kak Agus karena semakin banyaknya anak-anak muda pada saat itu pada saat saya SMA kelas 3 itu tambah banyak, akhirnya bertaburan komunitas, akhirnya musik-musik itu semakin banyak diminatin. Nah, akhirnya disitulah band saya tadi yang Ziarah tadi kita tampil. Tapi memang ada tahun berapa waktu itu musik cadas ini memang lagi booming ya? Di tahun 2009 dia Waktu booming itu ya. konser-konser musik di Palembang, saya ingat waktu itu sudah jadi wartawan di lapangan, itu sering konser ya? Sering konser. Dan sudah mulai ada juga itu pada saat itu Kak Agus band-band dari daerah. Dari Prabu Muli, dari Saya ingat Kayu waktu Agung, Batu Raja sudah mulai main juga ke Palembang. Akhirnya kita membuka mata, membuka telinga kita bahwa musik-musik seperti ini ternyata kita nggak sendirian. Oke. Ada komunitas-komunitas di luar Palembang juga yang mereka ternyata interestnya sama dengan kita, tertarik gitu. Sampai sekarang masih enggak Bu ini kecintaan orang terhadap musik keras ini, Pik? Tambah banyak. Oh, tambah banyak ya? Semakin besar. Semakin besar ya? Ini dibuktikan lewat ini Kak. Jadi ada sebuah video dokumenter film tentang judul film itu Global Metal yang dirilis, dipublish oleh label dari Universal dari Kanada. Dan waktu itu yang jadi hostnya itu adalah Sam Dunn namanya. Dia seorang musisi, tapi dia juga orang akademisi. Dia meriset kenapa musik ini, musik metal, musik keras, musik cadas ini kok bisa tersebar ke seluruh dunia tanpa ada support dari media. Kan media kan nggak mau ngurusin mereka nih, karena kan musiknya kan anti berisik, maksudnya anti mainstream gitu. Kok bisa tanpa ada bantuan dari media, televisi dan radio, kok mereka bisa nyebar? Kok bisa ada di seluruh negara di dunia tuh kok ada? Nah, akhirnya dia bikin film dokumenter namanya film itu Video Global. Di situ diceritakan kronologisnya bagaimana penyebaran musik metal ini bisa akhirnya di seluruh dunia itu komunitasnya ada kayak gitu. Nah, untuk sekarang di Palembang sendiri gimana, Pik? Kalau di Palembang sekarang ini malah tambah banyak. Tambah banyak semenjak ada medsos, anak-anak milenial, anak-anak muda sekarang yang suka musik-musik seperti ini lebih mudah mengakses. Akhirnya mereka bisa jadi punya favorit dan jadi contoh role model. Oh, seperti ini ya. Kalau kita suka band ini, oh seperti ini performance-nya, penampilannya mereka, ininya apanya gitu. Jadi seorang Ovik itu sering dimintai pendapat ini pasti ya. Yang didatangi katakanlah junior. Iya, yang terakhir tahun 2000 kira-kira 2 tahun yang lalu aku jadi pembicara untuk jadi narasumber untuk sebuah acara bagaimana musik metal ini bisa tersebar, lahir dan besar di Indonesia. Aku jadi narasumber. Jadi narasumber salah ya? satu narasumbernya di acara Keren itu. ini ya. Kemudian ini masih di ruang lingkup SMA nih ya, belum kita melangkah kuliah SMA. Waktu itu pernah dapat juara apa, Moktin? Itu Taufik? Grupnya itu grup Ziarah waktu itu? Grup Ziarah itu gini Kak, ada sedikit perbedaan. Kita ini adalah band cadas ya. Jadi yang kita cari memang bukan kompetisi. Kita tidak mencari juara ya, piala, juara dan sebagainya, karena memang kita bermain untuk having fun, untuk kesenangan, kepuasan ya. Jadi kita tidak emang mencari kita ikut itu yuk biar kita jadi juara, enggak ada yang seperti itu. Enggak ada ya, beda ya. Jadi emang targetnya bukan seperti itu. Tapi kalau ada konser massal, katakanlah saya sebut konser massal ya, itu anggotanya banyak ya. Ya, kalau acara parade atau pertunjukan di mana di situ bukan kompetisi, kita ikut terlibat di acara itu karena memang band kita itu adalah band pertunjukan, bukan band kompetisi. Oh, bukan band kompetisi untuk mencari juara dan sebagainya. Dan untuk malam ini Ovik pakai kacamata hitam ya untuk penikmat SSN karena dia agak gangguan sakit mata ya. Dan untuk perkumpulannya ada nih Pik ya di Palembang ya? Di Palembang ada. Apa namanya itu Pik? Jadi kalau di Palembang dia ada ya komunitas. Kalau kita nyebutnya sel kolektif. Jadi kolektif kumpulan teman-teman. Jadi teman-teman yang suka musik A dia kumpulnya di sini, yang suka musik B di sini. Yang artinya musik-musik yang cadas, yang keras.
Mereka kumpul dari berbagai macam sel kolektif dan nanti pada saat salah satu di antara mereka bikin event, ya kita saling support gitu. Oke. Kita ke acara, datang beli tiket, nonton berbagai macam dan berbagai artwork, pertunjukan ada lukis, ada seni sablon dan sebagainya kayak gitu. Masih di ruang lingkup masa remaja SMA Taufik ini ya. Respon keluarga gimana waktu itu, Fik? Respon Dengan keluarga hobi Taufik yang musiknya agak beda ini. iya. Beragam Kak. Jadi bagi mereka yang mungkin open mind, mereka menerima perbedaan atau menerima sesuatu yang baru, perkembangan zaman ya. Jadi responnya beragam. Tapi yang paling keras tuh orang tua sih sebenarnya yang Apa itu waktu itu? menentang. Jadi menentang, tidak suka dan tidak support, tidak setuju saya main musik itu gitu. Karena bagi mereka nggak ada masa depannya gitu. Oh gitu ya. Nggak ada masa depan. Nah, berapa lama menaklukkan atau membuat orang tua, bapak sama ibunya ini menjadi luluh hatinya? Sangat lama. Sangat lama Dan ya. tetap pada akhirnya tidak luluh. Oh, Tetap tidak pada luluh? akhirnya mereka tetap menolak. Menolak, Artinya justru saya yang ngalah. Oh, yang ngalah. Saya yang ikut mereka. Jadi Oke. pada saat di tahun tertentu saya merasa udah cukup, udah ada titik balik dari pergerakan musik ini. Saya harus kembali ke nol. Kemudian saya pulang ke Palembang, saya cut, saya putus mata rantai musik. Kemudian saya kerja di sini. Oke, itu Gitu. masih terputus ya nanti ceritanya. Iya. Ya, nanti saya sambung lagi. Malam ini kita ditemani tim kreatif Ilham. Malam Ilham. Malam Kak. Maggie. Malam Kak. Nah, Ilham itu ada yang mau ditanya kayaknya. Silakan Ilham sama Om Taufik. Iya, kenapa sih Om Taufik lebih pilih aliran musik cadas ini? Kenapa nggak aliran musik lain? Nah, ini pertanyaan sederhana. Good question. Ya, ini paling sering pertanyaan ditanya soal ini. Karena kan aneh ini. Iya, Musik aneh. seperti ini kan aneh kok bisa. Jadi gini, kenapa suka musik keras dan cadas? Kita bicara tentang filosofi hidup, di dalam kehidupan ini kan ada hal yang indah, ada yang nggak indah, ada yang jelek, ada yang indah, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang keras, ada yang lembut. Bagi saya spirit atau energi dari musik-musik keras itu bisa menyuntikkan semangat Kak. Jadi untuk jangan nyerah, jangan putus asa, jangan takut menghadapi kehidupan ini. Karena mereka rata-rata lirik atau musik atau pesan yang disampaikan di dalam musik itu adalah bentuk semangat. Rata-rata seperti itu. Semangat, mereka tuh memberikan semangat kepada kita untuk ayolah kamu jangan nyerah. Ayo. Termasuk lirik-liriknya ya? Ya rata-rata liriknya seperti itu. Oke. Berisi tentang memberikan motivasi kepada kita untuk jangan nyerah, jangan takut menghadapi kehidupan. Kalau kita jatuh, bangun lagi, bangkit lagi. Itu alasan utama kenapa saya Itu suka musik Ilham, seperti ini. alasan Om Taufik ya? Ya, sama seperti kalau kita lagi putus cinta kan kita mungkin lebih dengar lagu-lagu yang mellow, yang lembut dan sebagainya. Nah, kalau kita baper kan kebawa tuh. Jadi lemah kita kan Jadi kalau lemah. musik-musik yang kayak gitu. Nah, kalau musik-musik keras ya kita bukan jadi keras sih, sebenarnya lebih kita mengartikan, kita transform ke dalam bentuk semangat, lebih kepada semangat gitu. Oh, keren Kayak ini gitu. Itu alasan Ilham Pak. jawabannya. Keren itu Ilham ya. Kira-kira bisa klik dengan jawaban Om Taufik, Ilham? Mantap Kak. Ah, siap. Kalau Maggie ada mau tanya? Ada Kak. Apa itu? Apa itu? Coba. Aku sih mau tanya Kak, apa sih arti musik untuk bagi Kak Taufik sendiri? Nah, ini lebih pertanyaan sangat umum. Arti ini- musik untuk Taufik. Tapi berat ini. Berat ini. Mungkin karena kehidupan sehari-hari Taufik itu diwarnai dengan Iya. ini ya, musik ya, bergaul dengan seniman ya. Ada dua fase sih sebenarnya. Kalau jawaban yang sekarang beda dengan jawaban yang dulu. Kalau dulu Apa musik jawaban is yang my dulu? life. Kalau dulu Oh. musik is my life. Jadi hidup saya adalah musik. Tanpa musik saya nggak hidup. Seperti dulu itu dulu. Keren. Dulu ya. Kalau sekarang apa nih? Kalau sekarang musik hobi. Itu hanya seni. Jadi gini Kak, dulu aku disetir oleh musik dulu. Aku didoktrin dan disetir oleh musik. Kalau sekarang aku yang nyetir musik. Aku yang mengontrol mereka. Karena aku semakin tambah umur, dewasa ya kan, pemikiran, pola pikir, mindset dan sebagainya, akhirnya musik ini kan candu Kak. Dia bisa memperbudak kita. Kita bisa disetir oleh musik. Kalau kita tidak bisa mengontrolnya, ya sama seperti
kebiasaan-kebiasaan atau hobi-hobi yang lain, di mana orang banyak tahan yang fanatik ya, mengeluarkan banyak biaya, menghabiskan banyak waktu, mengorbankan hidupnya untuk hobinya. Benar Gitu. itu. Nah, tapi fasenya kalau tadi pertanyaan ini tadi, kalau fase dulu musik is my life, kalau sekarang musik cuma hobi. Oke. Itu Keren jawabannya. itu ya. Beda yang dulu sama yang sekarang Iya, ya. karena sekarang bertambahnya umur, tambah memahami filosofi kehidupan bahwa hidup bukan cuma sekedar musik. Mulai Ada banyak tergeser hal ya. yang harus dipikirkan juga gitu. Dan bukan untuk cuma penikmat musik. penikmat lensa SN ketahui bahwa Taufik adalah teman baik saya ya. Ya. Dari Kak Agus. kebiasaan dari Taufik itu saya tahu bahwa Denny tidak bisa jauh dari gitar ya. Iya, betul. Kak. Kemudian ngobrolnya juga tidak lepas dari musik ya. Ya. Ini sampai sekarang masih tiap hari main gitar atau gimana, Fik? Sampai sekarang masih aktif di musik, masih main gitar karena aktif juga di sebuah organisasi yang berkegiatan di seni Sebut aja. dan budaya. Dewan Kesenian Palembang Dewan ya. Kesenian Palembang, aku di komite musik. Iya, sangat aktif ya, Taufik ya. Sebagai anggota dengan Andi, Kak Nasir, ada Iya, siap, ya. Mas Singgi. Ya. Rekan-rekan kita semua itu ya. Jadi Halo masih Kak Nasir, aktif. ya. Halo Andi. Terjadwal untuk jadi tamu di Lensa SN ya. Iya, masih aktif sampai sekarang. Cuman bedanya frekuensinya Kak. Artinya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan gila kan, menghabiskan banyak waktu untuk itu. Kalau sekarang karena sudah ada tanggung jawab yang lain, jadi harus apa namanya, Ada fleksibel lah. Fleksibel ya. Nggak bisa. Bisa masuk kemana aja Ya, ya. Oke. seperti itu. Sebelum melangkah jauh ke obrolan yang lebih hot ya tentang Taufik ya. Mungkin saya izin tanya ini Taufik ya. Musik cadas itu kadang-kadang maaf ya agak identik dengan apa ya, minuman keras ya. Itu setuju nggak si Taufik dengan identik itu? Kalau masalah image ya Kak ya, itu image itu dibentuk dengan adanya lifestyle. Jadi musik seperti ini, musik cadas, keras ini memang identik dengan hal seperti itu karena ada filosofinya dan ini karena ini kan mengadopsi dari barat, dari Eropa, di mana mereka mempunyai filosofi kalau musik-musik seperti ini adalah semboyannya adalah sex, drugs, and rock and roll. Jadi memang itu udah jadi gaya hidup. Walaupun sebenarnya secara fakta bukan hanya di musik metal, tapi di musik pop, di musik manapun gaya hidup itu ada. Bahkan di luar musik pun ada orang yang punya prinsip seperti itu kan. Nah, cuman ini memang dekat dengan musik. Karena apa? Karena musik ini adalah bentuk kreativitas berkarya yang membutuhkan imajinasi, sehingga kadang-kadang memang menggunakan narkoba dan sejenisnya untuk mencari inspirasi untuk berkarya tadi. Tapi tidak setuju ya Taufik? Kalau identik gini Kak, ada perbedaan antara pemusik atau musisi Eropa bule dengan kita. Mereka menganut filosofi tadi, sementara musisi kita karena kita orang Timur Indonesia, kita punya norma-norma, akhirnya kita ada filter. Artinya sebagian seperti itu, tapi sebagian tidak. Oke. Dan untuk penikmat lensa SN ketahui, saya kenal baik dengan si Taufik, walaupun dia hobi musik cadas, ibadahnya rajin ya. Dan kemudian tidak alkohol ya. Enggak. Tidak alkohol ya. Nanti untuk ketahui lebih lanjut kita ngobrol lagi ya. Kemudian beralih setelah taman SMA nih Fik ya. Nah, setelah taman SMA Taufik migrasi pindah kota ke Jakarta ya. Ke Jakarta. Dan di sini saya dengar infonya ya, saya dengar selintas dari teman-teman Taufik, hobi musik Taufik itu tambah jadi. Tambah menggila. Nah, boleh diceritakan itu Fik ya? Begitu pindah ke Jakarta, terus aku kuliah, ternyata aku gabung di sebuah kampus, dan kampus itu ternyata banyak pemusik-musik yang seperti itu Kak. Jadi tambah jadi kan. Tambah jadi ya. Jadi ketemu lingkungan yang seperti itu, dan mereka adalah orang-orang yang bergerak di bidang musik seperti itu, dan mereka masuk ke dalam industri. Akhirnya itu menjadi profesi, jadi mata pencaharian. Dan Taufik udah mulai masuk situ ya? Masuk ke situ. Begitu di kuliah tambah aku dalemin, dan akhirnya aku terjun ke dalam industri, dan akhirnya ya jadi seperti kerja Kak, jadi profesi. Jadi aku digaji dari aku main musik seperti itu. Bayangin Kak, main musik seperti itu bisa dapat gaji dari hobi tapi dapat upah ya. Bisa dapat upah ya. Bisa jalan-jalan keliling Indonesia, naik turun pesawat, nginep di hotel. Nanti ceritanya. Oh iya nanti. Tapi itu apa namanya, kuliahnya tetap jalan ya? Enggak. Enggak jalan. Kuliah enggak jalan. Hancur. Jadi memang harus milih kan. Harus milih milih ya. karir atau kuliah. Kuliah aku korbanin.
Tapi sampai selesai ya kuliahnya ya? Enggak selesai. Oh nggak selesai ya? Nggak selesai. Tapi saya dapat info di warning kampus berapa kali ya? Iya, karena nggak pernah kuliah kan. Nggak pernah kuliah Iya, ya. jadi ditegur karena emang berangkat terus terbang Berangkat. terus, Oke. main ke kota-kota lain. Kita sering berangkat keluar kota. Nah jadi waktu itu dari hobi katakanlah mendapat upah, mendapat gaji ya. Nah di kota mana aja waktu itu Taufik mulai konser atau gimana nih Pik? Mulai bercerita ke sana. Dari kita. mulai Pulau Jawa, Surabaya, Jogja, terus Purwokerto, Cirebon, Bogor, Jatibarang, apalagi ya? Itu Sumatera, Pekanbaru, Palembang, Medan, Wah banyak sekali nih ya. Bali, Tetap di musik cadas waktu itu ya? Iya kak, Oh, iya oh. kak. Jadi emang waktu itu ternyata agak kaget juga. Ternyata jadi tren. Kok anak-anak muda pada saat itu mungkin terlepas mereka ngerti atau enggak Kak, musik yang mereka dengarkan itu, tapi mereka Senang liatnya, mereka rame ya. seperti terhipnotis dengan performance-nya dari fashionnya, dari Waktu itu nama grup bandnya apa waktu itu? Tengkorak waktu itu. Oh mulai Tengkorak Tengkorak ya. itu salah satu band metal yang cukup sukses di Jakarta dan mereka sudah jadi band nasional lah, sudah main Nasional. keliling Sudah mulai Indonesia. rekaman ya? Sudah. Ada berapa album waktu itu? Terakhir aku dengan mereka itu 3 album. 3 album 3 ya. album. Grup Tengkorak sendiri masih jalan sampai sekarang? Vakum, udah vakum. Oh vakum ya. Udah vakum. Kemudian waktu konser itu Topik melihat bagaimana? Ada banyak yang menyaksikan waktu itu? Penontonnya waktu itu Pik? Audiensnya Ribuan, ratusan? kalau yang terakhir udah ribuan Kak. Oh ribuan ya. Ribuan Kak. Udah Apa nggak- perasaan Topik waktu itu melihat apa namanya penikmat itu penonton musik itu. cadas itu ribuan waktu Ya itu? dulu aku seperti mereka Kak. Dulu Oh, aku gitu. nonton, aku di posisi mereka dulu. Iya kan? Terus akhirnya seiring waktu sekarang aku yang ditonton sama mereka. Oke, Jadi oke. berarti kan itu ada peningkatan ya kalau secara karir gitu. Kemudian kalau saya lihat secara lintas ya, kalau musik cadas itu sangat powerful ya, Ya, energinya itu terkuras. Itu benar nggak itu, Fik? betul Kak. Karena mereka bermain dengan power ya, dengan tenaga dan ya bukan berarti musik-musik pop itu tidak dengan power, pakai power juga sama. Maksudnya, Hanya lebih bergerak, lebih aktif ya? iya, lebih karena musiknya kan keras. Jadi akhirnya tenaga yang dikeluarkan pun harus ekstra karena kita mainnya itu kan dengan gini Kak. Musik metal itu adalah bentuk dari emosi, kemarahan, kebencian yang terpendam gitu. Kemudian diluapkan. Diluapkan, diekspresikan. dengan Jadi seni. akhirnya begitu outputnya keluar itu keras dan kita harus mengekspresikan dalam bentuk kemarahan. Metal itu kan marah, musik marah, musik kalau orang demo tuh protes, wah pakai toa demo gitu. Nah itu disalurkan lewat musik. Jadi vokalisnya itu marah-marah, nyanyinya tuh marah. Tergantung temanya kan. Nanti dilihat tema liriknya tentang apa. Nah karena vokalisnya marah-marah, musiknya pun harus marah. Harus balance dengan si vokalis. Kalau vokalisnya keras terus musiknya lembut kan nggak matching Kak. Jadi harus vokalisnya keras, musiknya juga harus keras dan cadas. Dan Ngomong-ngomong, situ butuh energi yang besar. Waktu di band Tengkorak megang alat musik apa nih? Gitar, Kak. Gitar ya? Gitar. Vokalis juga nggak? Enggak, Oh, gitar enggak ya? hanya gitar toh. Kalau untuk musik cadas itu formasinya apa aja? Beda nggak dengan yang lain itu? Sama, dia Sama ya? standarnya vokal, terus gitar 1, gitar 2, bass sama drum. Biasanya itu standarnya. Oke ya, dan saya dengar juga selain keliling Indonesia, seorang Taufik juga diundang ke luar negeri. Nah, boleh diceritain nih, Fik? Itu aku udah keluar tapi. Jadi Udah keluar band, dari Tengkorak? band itu main di Singapura dan Malaysia. Pada saat itu mereka jadi pembuka sebuah band besar dari Amerika. Tapi aku posisi udah keluar dari Udah band keluar. itu. Itu kan udah lama ya. Terus aku udah keluar sebelum pandemi lah itu kemarin tuh. Jadi aku keluar. Terus mereka dapat undangan main ke sana. Tapi sebenarnya gini Kak, aslinya sebenarnya mereka itu di era 90-an itu mereka sudah dapat banyak undangan dari seluruh negara tuh sudah banyak undangan Amerika, Inggris. Itu yang Tengkorak tadi ya? Iya, tapi Heeh. mereka nggak bisa ngasih ongkos.
disuruh ongkos sendiri. Disuruh ongkos sendiri. Nah, pada saat itu kan Tengkorak kan belum mapan ya. Iya. Jadi mereka belum punya uang untuk berangkat. Sebenarnya kalau mereka waktu itu pada saat punya uang, mereka udah keliling dunia. Aku Dan rasa sekarang gitu. yang undangan yang terakhir itu sudah inilah ya. Ya, Atau dibiayai ini? Udah settle, artinya mereka sudah mampu, punya manajemen yang baik, yang kuat, pondasi keuangan juga yang cukup. Jadi akhirnya mereka diundang main kemanapun mereka bisa terbang gitu. Oke Kayak ya. gitu. Yang di Malaysia main sebagai apa waktu itu Taufik? Waktu di luar Tengkorak ya? Aku udah keluar. Jadi keluar? mereka main di Malaysia itu jadi band. Oh, yang waktu di Malaysia Taufik nggak lagi ya? Udah enggak, udah keluar. Oke. Aku udah Tengkoraknya keluar. aja ya? Iya, tengkoraknya main sama. Oke, Kayak gitu siap. Kak ceritanya. Taufik ya? Ya. Kalau ini boleh diangkat kacamatanya Fik? Oke. Oke, nah lebih ganteng ya. Oke Awal ya asli Fik ya. ya. Kita udah tahu cerita banyak dari Taufik ya, musik cadas dari dicintainya mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke bangku kuliah hingga banyak konser ya ke berbagai kota ya. Nah kemudian sekarang Taufik balik lagi ke Palembang ini ya Fik ya. Iya. Pasti kecintaan musik masih begitu tinggi ya. Nah kemudian kecintaan musik cadas itu kan sudah melekat di hati. Tapi kalau untuk di Palembang kan untuk kondisi sekarang mungkin kalau secara bisnis ya Fik ya, itu mungkin apa statement Taufik sendiri tadi ya, tidak bisnis ya. Nah untuk yang bisnis mungkin ada tawaran yang lain untuk Taufik. Ada Kak, tawaran. Apa itu ada. boleh diceritakan Ada, Taufik? tawaran dari ya main di jenis musik yang lain. Berbeda ya? Ada terus juga tawaran untuk main di reguler di kafe itu ada. Tapi kan memang kan kita bicara musik kan bicara soal Hati ya, ya kecintaan ya. feeling kita suka kemana ya. Minat. Jadi apa ya? Kalau kita memainkan musik yang bukan kita, ya kan? Oh iya. Itu sama seperti kita membohongi diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau jujur, ya musik itu adalah kepuasan, ke ekspresi, karya, sehingga kita yang terbaik adalah kita memainkan musik apa yang kita suka. Jadi untuk tawaran itu untuk sementara dipending dulu ya. Bukan ditolak ya, dipending dulu bukan, ya. Iya, bukan. Emang enggak ke situ. Tapi setelah berkecimpung di Dewan Kesenian Palembang, akhirnya membuka satu pola wawasan atau mindset bahwa kita juga punya musik daerah, budaya yang harus dilestarikan. Jadi di situ saya tertarik untuk ikut bergabung dan ikut mencoba untuk membantu bagaimana caranya kita bisa melestarikan musik-musik daerah yang ada di kota bergeser kita. ke sana ya. Iya, lebih ke situ. Kalau itu saya suka itu karena itu warisan budaya ya. Oke ya. Kayak gitu. Untuk penikmat Reza Ensen ketahui bahwa Taufik ya itu sangat low profile ya. Saya pernah ketemu Taufik di depan pemusik yang muda ya di Palembang ya. Iya, Kak. Dia tidak mau mengenalkan bahwa dirinya seorang pemusik ya. Iya. Malah nggak usah lah katanya. Karena memang bukan siapa-siapa sih Kak. Karena kan aku kan besar di dunia musik metal ya. Musik metal ini hanya yang sama penikmatnya yang kenal. Jadi kalau di luar itu mereka nggak tahu. Oke. Kayak gitu. Oke ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Mungkin hal yang paling mengesankan bagi Taufik ya selama menggeluti musik cadas ini. Hal yang paling mengesankan adalah pada saat band Tengkorak itu masuk dalam nominasi band-band underground versi SCTV Award. Wah keren itu di Taman Mini tahun di berapa itu, tahun Fik? 2001. Jadi kita masuk nominasi pada saat itu berbarengan dengan Seri Bombshell, band-band angkatannya Tengkorak pada saat itu, band dari Bandung Seri Bombshell, terus ada Papen, terus ada Pur Saturday, ada Discuss First dan Tengkorak. Tapi nggak menang. Walaupun nggak menang, tapi di situ kita duduk bareng dengan musisi-musisi yang menjadi nominasi ya. Ada Slang, ada Dewa, Wah, ada keren Ceylon itu ya. Seven. Waktu itu era Ceylon Seven sih, Ceylon Seven. Itu di Taman Mini Kak acaranya. Bagi aku itu suatu hal yang berkesan karena itu adalah capaian puncak capaian karir yang aku nggak pikir aku ini dari kampung Kak. Iya, Wong dusun ibaratnya dari Palembang siapa yang kenal, enggak yang tahu kan, cuman bisa duduk bareng sama mereka itu suatu hal yang bagi aku prestasi lah. Prestasi gitu. ya. Itu yang membanggakan. Kalau yang menyedihkan itu adalah menyedihkan ini. Iya, menjadikan pernah main di Cirebon, kita main di Cirebon, terus kita dikasih fasilitas tempat nginep rumah tua kosong. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Iya, bukan dikasih hotel, malah dikasih rumah tua kosong. Alasannya kata panitia karena
band ini kan band metal, tengkorak, serem. Jadi tempat nginepnya juga harus yang serem. itu menyedihkan gitu. Karena emang padahal kan di Raiders kan kita udah tampilkan gitu lewat email melalui panitia kita mengatakan bahwa kalau ngundang kita kan ada fasilitas beberapa fasilitas yang harus disiapkan termasuk hotel, tapi mereka ngasih rumah kosong, rumah tua. Dan akhirnya kita apa itu kena prank atau apa waktu itu? Enggak, karena mereka punya pemahaman, oh ini band metal, ini band setan gitu kan, band serem. Jadi tempatnya yang harus serem juga gitu nginep. Itu menyedihkan. Akhirnya kita komplain, akhirnya kita dipindahin ke hotel baru. Di Cirebon itu, di Cirebon. Tapi nggak jadi ya rumah kosong tadi? Nggak jadi, nggak jadi. Nah ini mungkin pertanyaan hampir pamungkas nih ya. Ya. Dengan kembalinya Taufik ke Palembang ya, itu respon orang tua gimana? Kan nggak lagi aktif ini di musik cadas. Kalau begini, kan berada jawabnya. Iya, kan beragam nih responnya. Nah, tapi sebagian besar itu sebenarnya mereka nggak terlalu ambil pusing karena gini Kak, aku hanya sekedar main musik. Aku tidak ikut dengan lifestyle. Jadi artinya selama aku bermusik, aku nggak pernah ada masalah dengan masalah hukum atau masalah narkoba dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka, ya udah dia cuma main musik kok, bukan sampai ke gaya hidup gitu. Jadi mereka ya biasa-biasa saja. Biasa aja sih, nggak terlalu. Oh kamu jangan main musik seperti itu ya, nggak. Jadi mereka, saya mau main musik apa aja, mereka sudah percaya gitu bahwa saya nggak akan macam-macam kayak gitu. Oke, jadi mereka tetap support. Oke, untuk pamungkas pertemuan kita dengan Taufik hari ini, mungkin ada pesan dari Taufik untuk pemusik pemula yang khususnya musik cadas. Ya, pesannya adalah pada saat kita ingin menjadi pemusik yang serius, yang sukses, adalah kita harus belajar pola-pola itu dari pemusik yang sudah sukses. Artinya kalau kita ingin memang bisa jadi band besar atau jadi musisi besar, maka pelajarilah seperti apa pola-pola yang mereka pakai, rumus yang mereka pakai untuk bisa mereka jadi besar. Salah satunya adalah menjadi musisi yang profesional. Musisi profesional itu adalah musisi yang bertanggung jawab dengan profesinya. Kalau dia main gitar, dia harus mendalami gitar dan mempertanggungjawabkan apa yang dia mainkan, berkarya. Terus juga jangan lupa Kak, setiap pemusik apapun profesinya, bukan hanya pemusik, mereka juga harus diimbangi dengan akhlak ya, dengan karakter, dengan moral yang low profile, jangan sombong, terus bisa membawa diri, bisa berbaur dengan yang lain. Dan akhirnya kalau aku perhatiin rata-rata musisi yang sudah punya pola seperti itu yang terbentuk di dalam dirinya, maka dia akan bisa jadi besar dari manapun dia. Termasuk dari Palembang sudah ada beberapa musisi kita yang hijrah dan sudah menjadi nasional dan berhasil gitu. Dan aku yakin mereka mendapatkan pola itu. Jadi kalau ingin sukses, jadilah musisi yang profesional. Arti profesional itu udah menyangkut keseluruhan. Dia bertanggung jawab, dia menjadi expert di bidangnya, terus dia low profile, ya kan? Dan dia akhirnya menjadi musisi yang sukses seperti itu. Ini pesan untuk Taufik kepada generasi muda ya, yang penikmat atau hobi musik cadas ya. Oke, penikmat Lensa SN, demikian obrolan hangat kita bersama Taufik. Ya, apa namanya seni musik cadas ya. Seni musik cadas. Ya, seni musik cadas. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.